Pertama, memang economic skill-nya dari sisi mother vessel itu mereka akan lebih efisien kalau kapal-kapal yang besar itu naruh sekaligus di sana. Nanti kapal-kapal feeder yang kecil-kecil itu distribusi ke masing-masing. Kemudian ada juga shipping route-nya itu kan beda-beda. Jadi shipping route misalkan dari Thailand mau ke Australia tujuan utamanya, tapi kan dia membawa kargo yang banyak tuh. Nah, sebagian taruh aja di Singapura, yang ke Australia langsung ke Australia, ke Indonesia ke Australia dulu gitu. Even kayak kita kemarin ekspor ke Australia, jatuhnya agak mahal gara-gara itu juga. Karena Jadi, kita ke Singapura dulu. Bahkan ke Thailand dulu kadang-kadang. Oh. Gitu. Karena Jadi mobil dari Indonesia ke Thailand dulu. Thailand ke Australia begitu. Oh, unik ya. Ya karena shipping route-nya seperti itu. Jadi karena economic of scale lagi. Ya, karena skalanya kita masih kecil. Kalau kita bisa perbesar itu makin kompetitif harganya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan ke Australia cuma 10.000 dan satu bulan dibagi dari 10.000 itu kan cuma kecil, paling cuma 500 sampai 600 unit. Nah, kalau kapal hanya 600 unit ke Australia kan costly gitu. Nah, biasanya kalau dari Thailand itu kan gede volumenya ke Australia. Jadi nebeng sama ke sana. Mereka. Iya. Jadi ada international hub, ada national hub gitu. Wah, ini masukan yang bagus nih buat pemerintah. Terus gimana menurut kami Bapak? punya concern untuk bagaimana optimalisasi dari transshipment ini begitu. Karena transshipment ini kan kita dapat dua-duanya. Dapat dari stevedoringnya, dapat dari ini cargo handlingnya, storage-nya di sini begitu. Sebetulnya dalam jumlah yang kecil sih ada beberapa yang sudah transshipment, cuman itu belum optimal gitu. Saran Pak Sugeng apa masukannya supaya kita semakin menarik di mata dunia sebagai pusat transshipment kendaraan? Ya, kalau di dalam logistik itu kan 3 sebetulnya kan. Pertama, logistik cost-nya yang lebih efisien, kemudian kualitasnya terjaga, dan yang terakhir adalah time-nya. Waktunya itu delivery-nya tepat gitu. Nah, dalam konteks transshipment tadi, kita bisa kompetitif di logistik cost-nya dalam konteks penyediaan terminalnya lebih efisien, kemudian shipping dari sisi economic scale-nya dapat, kemudian dari sisi waktunya untuk shipping route ke area-area yang strategis itu bisa kita sediakan, itu bisa kompetitif gitu. Jadi kalau Singapura ini kan sebetulnya sekarang kapasitasnya juga sudah penuh gitu. Jadi kalau kapasitas di sana 1 juta sampai 1.500.000 itu nggak ada growth-nya mereka gitu, karena kapasitas juga sudah penuh. Oh, stagnan aja ya, karena tanahnya nggak nambah juga Pak. Betul. Nah, Indonesia ini emerging market yang cukup potensial gitu. Kita pernah sempat bikin pusat pelabuhan buat demurrage, buat kontainer termasuk kendaraan, itu sebetulnya daerah Bangka Belitung buat daerah transit. Betul. Kalau Jakarta sendiri sebenarnya masih ada potensi buat dikembangin atau udah mentok nih Pak? Kita masih ada peluang nggak? Kalau dari sisi lahan, kalau dari kami itu ada itu Pak, potensi untuk car storage building. Oh, yang vertikal itu